Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dakwah bil Hikmah. Sebelum video ini kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Masih dalam pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, yakni pembahasan tentang malaikat Israel, yakni sang pencabut maut. Halaman 5 dan 6. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Ta'ala menciptakan malaikat maut, maka dihijab atau ditutupi dari beberapa makhluk dengan sejuta tutup. Besarnya malaikat Israel itu lebih besar dari beberapa langit dan beberapa bumi. Andai kata dituangkan air dari berbagai laut dan danau di atas kepalanya, maka tidaklah menetes setetes pun ke atas bumi. Sesungguhnya bagian timur dan barat dunia di hadapan malaikat Israel bagai meja yang telah diletakkan di atasnya sesuatu, dan terdapat di depan meja itu seorang yang hendak makan sesuatu yang diingini. Demikian juga malaikat Israel membolak-balik bumi sebagaimana seorang membolak-balik sekeping mata uang. Dan malaikat itu diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sekitar perjalanan 1000 tahun. Dan tidaklah para malaikat mendekat kepadanya, tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, tidak mengetahui keadaannya hingga waktu kapanpun. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan maut dan menguasakannya kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, "Ya Rabbi, apakah maut itu?" Maka Allah Ta'ala memerintah kepada tabir-tabir atau hijab agar terbuka hingga malaikat Israel mengetahui apa yang disebut dengan maut. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada semua malaikat, "Berhentilah dan lihatlah wahai malaikat kepada maut ini." Maka berhentilah malaikat-malaikat semuanya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada maut, "Terbanglah di atas semua malaikat dan hamparkan sayap-sayapmu semuanya dan bukalah semua matamu." Ketika maut itu terbang dan semua malaikat telah menyaksikan, maka tersungkurlah mereka dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Ketika mereka siuman dari pingsan, lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sudahkah Tuhan menciptakan makhluk yang lebih besar dari ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakan dan hanya Aku yang lebih besar darinya. Dan sungguh semua makhluk akan merasakannya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Israel, "Ya Israel, peganglah maut itu, karena dia telah Aku kuasakan kepadamu." Israel menjawab, "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan yang bagaimana saya harus memegangnya, padahal dia lebih besar dariku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya. Lalu malaikat Israel mengambilnya dan tenanglah maut itu di tangan malaikat Israel alaihi salam. Maka berkatalah maut itu, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berteriak di atas langit sekali saja,
maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Lalu berteriaklah dia dengan suara yang lantang dan tinggi, "Sayalah maut yang memisahkan antara setiap kekasih. Sayalah maut yang memisahkan antara suami dan istri. Sayalah maut yang memisahkan antara anak-anak dengan ibu-ibu mereka. Sayalah maut yang merusak rumah-rumah dan istana yang mencakar langit. Sayalah maut yang meramaikan kuburan. Sayalah maut yang mencarimu dan menjumpai kalian biarpun kalian berada dalam gedung yang terkunci rapat. Maka tidaklah tersisa sesuatu makhluk pun kecuali dia merasakanku. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta orang jahat, apabila datang kepada mereka, turunlah maut itu, dan di sebelah kiri mereka ada malaikat azab, yakni malaikat juru siksa, yang hitam pekat wajahnya, melotot matanya dengan membawa berbagai macam siksa. Duduklah para malaikat azab itu dekat dengan hamba yang dalam keadaan sekarat, hingga datang kepadanya malaikat maut. Apabila telah datang malaikat maut kepada seorang di antara mereka, maka berdirilah di muka orang tadi dalam bentuk yang menakutkan. Lalu berkatalah orang tersebut, "Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan?" Maka malaikat tersebut menjawab, "Sayalah malaikat maut yang hendak mengeluarkanmu dari dunia dan menjadikan anak-anakmu dalam keadaan yatim, istri-istrimu dalam keadaan janda, harta-hartamu terwaris di antara ahli-ahli warismu yang tiada cinta mereka dikala hidupmu. Sedangkan kamu tidak mempersiapkan kebaikan untuk dirimu sendiri dan tidak pula untuk akhiratmu. Maka hari ini aku telah datang kepadamu untuk mencabut nyawamu." Ketika hamba tersebut mendengar ucapan malaikat maut, maka dia berpaling ke arah lain. Terlihatlah malaikat maut telah berada di depannya. Lalu berpaling ke arah lain, terlihat pula malaikat maut berdiri tegak di hadapannya. Maka berkatalah malaikat maut, "Tidaklah kamu mengetahuiku? Sayalah malaikat maut yang telah mencabut ruh kedua orang tuamu, sedang kau telah menyaksikan keduanya dan tidak mengambil pelajaran atas keduanya. Maka hari ini ku ambil ruhmu agar anak-anakmu, sanak kerabatmu, teman-temanmu melihat kamu, agar hari ini mereka mengambil ibarat dari dirimu. Dan sayalah malaikat maut yang telah merusak orang-orang yang lebih kuat dari dirimu, lebih kaya dan lebih banyak anaknya daripada dirimu pada masa lampau." Lalu malaikat maut berkata, "Pada hari ini bagaimanakah kamu memandang dunia?" Maka menjawablah hamba yang celaka itu, "Saya melihatnya banyak terdapat tipu daya dan pengingkaran. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan dunia dalam suatu bentuk, dan berkatalah dunia itu, 'Wahai hamba-hamba yang maksiat, yang durhaka, tidakkah kamu malu berbuat dosa di dunia dan tidak mau mencegah dirimu dan kedurhakaanmu tersebut? Padahal kamu adalah membutuhkanku, sedangkan aku tidak membutuhkan dirimu, dan tidak kau bedakan antara yang halal dan yang haram. Bahkan kamu mengira dirimu tidak akan terpisah dari dunia. Maka sesungguhnya saya pada hari ini melepaskan dirimu dari amalmu, dan semua orang menyaksikan bahwa hartanya telah menjadi milik orang lain." Maka berkatalah harta itu, "Wahai hamba yang durhaka, kamu telah berusaha mencariku dengan jalan yang salah dan tidak membelanjakanku
dan tidak pula menyedekahkanku pada fakir dan miskin. Maka pada hari ini aku telah menjadi milik orang lain. Yang demikian ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Quran Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Maka berkatalah hamba tersebut, ya Tuhan kami, kembalikanlah aku agar aku berbuat kebaikan yang selama ini telah aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidaklah ditunda dan tidak pula diajukan meski hanya sesaat. Kemudian malaikat maut mengambil ruhnya. Jika hamba tersebut tergolong mukmin, berbahagialah dia. Akan tetapi jika tergolong kafir, munafik, musyrik, maka celakalah dia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin, Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amal-amal orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka Sijjin. Surah Al-Mutaffifin ayat 7. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga video ini bisa menjadi nasihat bagi kita semua untuk senantiasa mempersiapkan amal ibadah kita menghadapi hari akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.